Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Subroto dari kelas TPLP 04 TPLP 006. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang artikel cloud computing, yaitu infrastruktur as a service atau IaaS, platform as a service PaaS, dan software as a service SaaS. Abstrak. Model layanan cloud computing seperti infrastruktur as a service atau IaaS, lalu ada software as a service atau SaaS, dan platform as a service atau PaaS telah menjadi solusi yang populer bagi organisasi untuk memanfaatkan teknologi cloud guna mempercepat inovasi dan meningkatkan efisiensi operasional. IaaS menyediakan akses virtualisasi terhadap infrastruktur IT seperti server, jaringan, dan penyimpanan, sementara PaaS menyediakan platform pengembangan dan pengoperasian aplikasi secara virtual. Kedua model ini memberikan fleksibilitas dan skalabilitas kepada pengguna untuk mengelola dan mengembangkan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur fisik secara langsung, menjadi solusi yang relevan dalam era digital ini. Lalu, mengenai IaaS dan PaaS, IaaS, PaaS, dan SaaS dalam cloud computing, beredarnya cloud computing saat ini menjadi salah satu teknologi yang sangat membantu dalam dunia bisnis. Cloud computing menawarkan kemudahan untuk Anda dalam menyimpan data atau mengakses data dari berbagai lokasi secara online. Cloud computing adalah praktek menggunakan layanan jaringan server yang berbeda untuk menghosting, menyimpan, mengelola, memproses data secara online di cloud. Jika Anda ingin memulai mengadopsi teknologi cloud, setidaknya Anda harus memahami tentang model layanan cloud. Biasanya ada 3 model layanan cloud untuk dibandingkan, yaitu software as a service atau SaaS, infrastruktur as a service atau IaaS, lalu ada platform as a service atau SaaS. Model layanan cloud computing yang paling umum digunakan memiliki berbagai fungsi untuk setiap kebutuhan perusahaan. Yang pertama, IaaS atau infrastruktur as a service memiliki fungsi, yaitu model layanan yang menyediakan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk membangun lingkungan cloud computing. Penggunaan IaaS fokus pada memilih penyediaan yang dapat memberikan infrastruktur yang baik dan sesuai petunjuk perusahaan. Contoh IaaS yaitu Amazon Web Server atau AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform atau GCP. Lalu ada PaaS yang memiliki fungsi menyediakan kerangka kerja sesuai dengan program aplikasi. Pengguna dapat membangun dan mengelola aplikasi tanpa harus khawatir tentang infrastruktur dasar. Contoh PaaS yaitu Heroku, Google App Engine, dan Microsoft Azure App Service. Yang ketiga ada SaaS atau Software as a Service yang memiliki fungsi perangkat lunak yang dijadikan layanan online. Pengguna menggunakan aplikasi yang dikelola oleh pihak ketiga tanpa harus mengerti bagaimana data disimpan atau bagaimana aplikasi di maintenance. Contoh SaaS yaitu Microsoft 365, Salesforce, dan Google Workshop. Pengertian SaaS. Pengertian SaaS atau Software as a Service adalah sebuah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SaaS ini juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud. SaaS memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh vendor pihak ketiga ketika menggunakan metode layanan. SaaS perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus memahami hal teknis dalam layanan tersebut. Hal ini seperti mengenai penyimpanan data dan server serta pengelolaan perangkat. Karena itu merupakan server yang sudah disediakan oleh penyedia layanan. Lalu ada pengertian IaaS. IaaS atau biasa disebut infrastruktur as a service adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Membeli hardware tambahan untuk IaaS tidak diperlukan, karena seluruh keperluan sudah tersedia dalam sistem cloud-nya. Penyedia center. IaaS merupakan
Penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data center. IaaS merupakan layanan yang memungkinkan untuk menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Lalu ada pengertian SaaS. SaaS yaitu SaaS atau biasa disebut Platform as a Service adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Ketika ingin menggunakan layanan model PaaS, semua server, penyimpanan, dan jaringan dikelola oleh perusahaan dan penyedia pihak ketiga. Lalu ada karakteristik SaaS. Karakteristik yang mendefinisikan SaaS meliputi yang pertama, dikelola oleh lokal pusat, di-host di server jauh, dapat diakses melalui internet, pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Selanjutnya, karakteristik IaaS yaitu mendefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya tersedia sebagai layanan, biaya bervariasi tergantung konsumsi, layanan sangat skalabilitas, banyak pengguna di satu perangkat, organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur, dinamis dan fleksibel. Kemudian ada pengertian PaaS, yaitu karakteristik yang mendefinisikan PaaS dibangun di atas teknologi virtualisasi sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis kamu. Menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Lalu ada mengintegrasikan layanan web dan basis data. Keuntungan kita menggunakan SaaS, IaaS, dan PaaS. Yang pertama, keuntungan menggunakan SaaS. Keuntungan menggunakan software as a service berbeda dari model cloud tradisional karena aplikasi sudah diinstal dan dikonfigurasikan secara otomatis. Pengguna layanan hanya perlu fokus dengan aplikasi karena sudah dijamin oleh penyedia layanan. Perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi adalah gadget yang tersambung dengan koneksi internet. Keuntungan IaaS. Sesuai yang dijelaskan sebelumnya, jika IaaS merupakan model layanan yang penggunanya tidak perlu lagi membeli komputer dan peralatannya secara fisik untuk membangun server, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. IaaS juga menawarkan banyak keuntungan termasuk model cloud compute yang paling fleksibel, mudah untuk mengotomatiskan penyebaran penyimpanan jaringan server dan kekuatan pemrosesan. Pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumen, klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka, resource dapat dibeli sesuai kebutuhan. Lalu ada keuntungan PaaS. Keuntungan PaaS yaitu yang pertama, pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Lalu ada software yang kuat dan multi-talent. Yang ketiga ada proses develop dapat menyelesaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertaruhkan perangkat lunak. Lalu yang keempat ada pengurangan signifikan dalam jumlah berkode yang dibutuhkan. Lalu ada migrasi lebih mudah di model hybrid. Kerugian, selanjutnya ada kerugian SaaS, IaaS, dan PaaS. Kerugian SaaS. Yang pertama, interoperabilitas, kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi, kurangnya kontrol, dan keamanan data, keterbatasan fitur. Kerugian IaaS yaitu model layanan cloud IaaS adalah harus mengurus sendiri OS-nya, keamanan database, dan lain-lain karena kebanyakan penyedia layanan hanya memberikan server dan jaringan. Lalu ada kerugian PaaS yaitu beberapa masalah
yang bisa kamu temukan saat menggunakan PaaS, yaitu masalah keamanan. Fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan keamanan aplikasi kita, sehingga kamu harus tetap memperhitungkan risiko keamanan dan aplikasi kita sendiri. Lalu, studi kasus dari masalah IaaS, PaaS, dan SaaS, yaitu sebuah perusahaan teknologi menghadapi tantangan dalam meningkatkan fleksibilitas dan efisien infrastruktur IT mereka untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan aplikasi web yang kompleks. Tantangan, mereka membutuhkan infrastruktur yang scalable untuk menangani lonjakan lalu lintas yang tak terduga, memerlukan lingkungan pengembangan yang terisolasi dan mudah dikonfigurasi, mencari solusi yang dapat mempercepat pengembangan dan penyebaran aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur secara langsung. Yang pertama, infrastruktur sebagai layanan IaaS. Memanfaatkan IaaS untuk menyediakan server virtual, penyimpanan, dan jaringan secara on-demand. Menggunakan fitur auto-scaling untuk menyesuaikan kapasitas infrastruktur sesuai dengan permintaan lalu lintas. Lalu, yang kedua, platform sebagai layanan PaaS. Memilih PaaS untuk menyediakan layanan pengembangan yang terkelola dan mudah diakses. Lalu, memanfaatkan layanan PaaS yang menyediakan berbagai alat pengembangan basis data dan integralisasi. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak sebagai layanan SaaS, yaitu hanya menggunakan SaaS untuk mengadopsi aplikasi bisnis tertentu seperti manajemen, proyek, dan kolaborasi tim. Hasil penyelesaiannya yaitu dengan mengadopsi model IaaS, perusahaan dapat dengan cepat menyesuaikan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan, mengurangi biaya pengelola perangkat keras fisik. Melalui PaaS, tim pengembangan dapat mempercepat siklus pengembangan dan peluncuran aplikasi dengan menggunakan alat dan lingkungan yang tersedia. Dengan SaaS, perusahaan dapat mengakses aplikasi bisnis tanpa harus melakukan instalisasi dan pemeliharaan, meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas. Hasil akhirnya yaitu perusahaan tersebut berhasil meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, kecepatan, pengembangan, serta penyebaran aplikasi dengan memanfaatkan konsep IaaS, PaaS, dan SaaS, serta teknologi virtualisasi, server, penyimpanan, dan jaringan yang terkait. Ini membantu mereka bersaing lebih baik di pasar dan meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan bisnis yang berubah. Kesimpulannya yaitu, materi tersebut membahas 3 model layanan cloud utama, yaitu infrastruktur as a service, atau IaaS, platform as a service, atau PaaS, dan software as a service, atau SaaS. IaaS menyediakan infrastruktur IT virtual sebagai virtualisasi, server, penyimpanan, dan jaringan. PaaS menyediakan platform, pengembangan, dan penyebaran aplikasi. Sementara SaaS menyediakan aplikasi perangkat lunak yang di-host dan diakses melalui internet. Keseluruhan konsep ini menawarkan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan teknologi informasi tanpa harus mengelola perangkat keras secara fisik. Cukup sekian materi artikel saya. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.